Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ibadallah, ini adalah hari Jumat yang di hari-hari ini hendaknya kita berbahagia, karena di hari ini sebagiannya ada yang sudah berhari raya Idul Fitri dan sebagiannya hari esok. Dahulu Rasulullah SAW bersabda kepada penduduk Madinah, "Atakum walakum yaumani tal'abuna fihima qad abdalakumullahu bi khairam minha bi'idil fitri wa 'idil adha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada penduduk Madinah, "Aku datang kepada kalian dan kalian memiliki dua hari yang di hari itu kalian bermain-main, bersenang-senang, melakukan perlombaan-perlombaan. Ada yang mengatakan itu adalah hari Nairuz wal Mahrajan. Berulang-ulang setiap tahunnya mereka merayakannya. Kemudian Rasulullah datang dan mengatakan, "Qad abdalakumullah, sungguh Allah telah mengganti dengan hari raya yang lebih baik, bi'idil fitri wa 'idil adha, dengan hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha." Ibadallah, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah kita sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang berusaha mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita perkara-perkara yang baiknya, perkara-perkara yang mulianya. Seperti Idul Fitri didahului dengan puasa di bulan Ramadan pada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kemudian tarawih dan juga ibadah-ibadah yang lainnya dari tadarus, qiraatul Quran, ataupun sedekah, ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya, diiringi dengan ibadah-ibadah besar sebelumnya. Kemudian diakhiri dengan Idul Fitri. Kemudian pada Idul Adha sudah didahului dengan sebagaimana mereka yang sedang mengerjakan ibadah haji, ada wukuf di Arafah, kemudian dari rentetan-rentetan ibadah haji yang lainnya, dan diakhiri nanti menyembelih kurban. Kemudian setelah itu bertakbir sampai selesainya hari tasyrik. Inilah hari raya yang berdasarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan untuk kita berbahagia di hari raya, agar memberikan kelonggaran untuk kita nyaman bersama keluarga,
karib kerabat, karena sesungguhnya ini adalah hari di mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, supaya kalian membesarkan nama Allah ala ma hadakum, dengan apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian, supaya kalian bersyukur. Sidang Jum'ah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang mampu minimal mempertahankan kebaikan yang sudah dia perjuangkan sebelumnya. Di bulan Ramadan, bahkan sebelum masuk bulan Ramadan berjuang, sampai Ramadan berjuang, dan di akhir-akhir Ramadan atau pasca Ramadan, janganlah perjuangan ini kemudian sia-sia, tidak berbekas. Karena sebagian manusia setelah dia berbuat baik, dia tidak menjaganya. Maka jagalah kebaikan yang sudah diperjuangkan, yang sudah diusahakan, supaya perjuangan kebaikan tadi dipetik kebaikannya setelah tidak ada yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi perjuangan ini dijaga sampai kita di bawah tanah, dan perjalanan kita tatkala di alam kubur, sampai dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di mahsyar. Karena ada sebagian manusia yang diingatkan oleh Allah, mereka merusak amalannya setelah dia berjuang. Wala takun kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Dan janganlah kalian seperti para wanita-wanita yang dia pada pagi hari menenun kainnya, diibaratkan dengan orang yang mengupayakan kebaikan seperti menenun, karena kebaikan gak mungkin bisa langsung besar, lewat sedikit demi sedikit, terus begitu telaten. Tapi setelah terkumpul, ada di antara manusia kemudian gak sabar dengan kebaikan yang sudah dirusak. Maka yang demikian ini tidak boleh. Mim ba'di quwwatin angkatha, setelah kuat menjadi kain, kemudian bercerai-berai, dicerai-beraikan dari kebaikannya tadi. Kemudian dia tenun lagi di pagi hari, sore hari dirusak lagi. Jangan seperti itu, dipertahankan. Memang berat, tetapi inilah kebaikan yang setiap manusia tatkala dia sudah berada di bawah tanah, dia menyesal. Mereka yang sudah berbuat kebaikan dengan sepenuh kebaikan, dengan sepenuh perjuangan, menyesal. Kenapa perbuatan baiknya tidak lebih banyak lagi? Sedangkan mereka yang tidak berbuat baik pun menyesal, karena sesungguhnya perbuatan baik inilah yang mampu menolongnya, mampu menjaganya, mampu menyelamatkannya. Karena istrinya pasti meninggalkannya. Yauma yafirul mar'u min akhi, tatkala orang lari dari saudaranya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya. Fi kulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni, dan setiap orang pada keadaan itu dalam keadaan sibuk, dalam keadaan huru-hara. Maka yang akan menemani adalah amalannya, sehingga tatkala dia tidak beramal, dia akan menyesal. Memang di dunia ini ibadallah, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, yang berbuat jahat juga aman, yang berbuat zalim juga aman, yang berbuat baik juga tidak mendapatkan dampak dari kebaikannya secara nyata. Inilah di dunia. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di dunia ini adalah amalun bila hisab. Kita cuma beramal, baik yang berbuat baik ataupun yang berbuat buruk, cuma beramal, enggak ada hisabnya. Sedangkan besok tatkala di akhirat, hisabun bila amal, ada hisab, sudah tidak ada kesempatan untuk beramal. Maka disinilah ibadallah, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Kenapa? Kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan pada sebagiannya masih pada hari ini, sebagian sudah lewat karena sudah salat Id. Tidak kita jaga, tidak kita pertahankan sehingga kita bisa menjadi orang yang istiqamah dan mendapatkan husnul khatimah. Karena sesungguhnya husnul khatimah adalah dambaan
bagi setiap manusia yang berakal, bagi setiap manusia yang punya hati nurani, bagi setiap manusia yang ingin nyaman hidupnya. Karena husnul khatimah adalah keadaan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah tentang penduduk surga, sesungguhnya engkau akan hidup wala tamutu abada, tidak akan pernah mati untuk selamanya. Wa anta tasihu wala tasqamu abada, dan engkau akan sehat terus dan tidak pernah sakit untuk selamanya, dan engkau akan muda terus dan tidak akan pernah tua untuk selamanya. Ini kehidupan yang diraih oleh mereka tatkala mereka mendapatkan husnul khatimah. Sedangkan perjalanan husnul khatimah sudah kita lalui, sudah kita perjuangkan selama 1 bulan 30 hari, waktu yang sebenarnya sangat berharga dan waktu yang tidak sedikit. Maka apa yang pernah didoakan oleh orang-orang saleh untuk mereka mendapatkan istiqamah, untuk mereka mendapatkan husnul khatimah ada dalam Al-Quran. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Karena terkadang manusia tatkala dia berjuang untuk beramal kebaikan, dia bisa bersabar, tapi setelah kebaikan itu dia raih, belum tentu dia mampu bersabar. Seperti misalnya tatkala orang belum menikah, misalnya yang paling gampang buat contoh, dia mempertahankan cintanya sampai ke pelaminan. Setelah dia pelaminan memiliki anak yang banyak, dia tidak bersabar menjaga cinta yang dia bangun sebelumnya. Terkadang rumah tangganya hancur dalam keadaan anaknya sudah banyak. Kenapa? Inilah dibutuhkan kesabaran. Makanya mereka meminta dicurahkan kesabaran, karena di dalam kebaikan pun membutuhkan kesabaran. Tatkala kita mendapatkan ujian-ujian dari kejelekan, membutuhkan kesabaran. Tatkala kita mendapatkan kenikmatan, membutuhkan kesabaran. Tatkala kita menjadi orang yang kaya, membutuhkan kesabaran. Memang kesabaran adalah menjadi bagian kehidupan bagi manusia, sehingga tatkala mereka dalam keadaan baik pun mereka meminta kepada Allah dicurahkan kesabaran dan diwafatkan dalam keadaan sebagai hamba Allah yang beragama Islam. Karena sesungguhnya tatkala mereka kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridha, maka sesungguhnya Allah akan memberikan keridhaan yang banyak berupa ampunan dan kenikmatan yang langgeng, yaitu surganya. Inilah ibadallah, pada sidang Jum'ah ini kita mengingatkan betapa waktu yang kemarin kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan kantuk, jangan disia-siakan. Ini bukan perjuangan sederhana, ini perjuangan yang tidak semua orang bisa menikmatinya. Ada di antara mereka ada yang di rumah sakit, ada di antara mereka yang sedang bekerja, ada di antara mereka dalam keadaan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Sementara tatkala kita mendapatkan dari kenikmatan ibadah tadi, itu sesungguhnya kenikmatan yang tiada tara. Maka jagalah, karena sesungguhnya tatkala kita menjaganya, ini tanda-tanda kita akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Betapa tatkala kita menahan lapar, menahan dahaga, kita ternyata dituntut untuk tidak emosi, untuk tidak berbuat yang membahayakan ibadah puasa kita. Dan sesungguhnya perkara ini adalah keuntungan yang besar. Karena apa? Karena ini akan membentuk mental-mental kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk tidak sombong dan menghindarkan dari kesombongan, dan berusaha untuk berbuat baik. Dan inilah modal bagi setiap manusia untuk mendapatkan surga Allah SWT. Karena Allah SWT mengatakan tilka daru akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kampung akhirat. Naj'aluha, yang kami jadikan, lilladzina la yuriduna, bagi orang-orang yang tidak menginginkan
di muka bumi ini, uluwan kesombongan. Di muka bumi ini wala fasada, tidak menginginkan kerusakan. Kemudian Allah katakan dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Inilah kalau kita pertahankan kenikmatan di bulan Ramadan pada hari-hari ini awalnya, semoga bisa mendapatkan ini. Semoga bisa mendapatkan ini. Sehingga ibadallah, usikum wa nafsu taqallah faqad fazal muttaqun. Betapa Rasulullah SAW adalah orang yang amalannya paling baik, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling dicintai oleh para malaikat, orang yang paling dicintai oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya, apakah manusia, apakah tanaman, pohon, dan seterusnya. Tetapi beliau adalah orang yang paling mengkhawatirkan terhadap dirinya untuk berpaling dari kebaikan yang sudah Allah berikan kepadanya. Sehingga beliau berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Mohon begitu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tanda kalau kita Ramadan yang barusan kita lakukan ini berhasil, akan terasa di hati kita kecintaan untuk mempertahankan ibadah, untuk menjaga ibadah. Karena memang di antara kita tidak ada yang mendapatkan berita dari langit sampai ke kita, ibadah Ramadanmu diterima. Tidak ada. Juga tidak ada di antara kita yang kemudian mendapatkan berita ibadah Ramadanmu ditolak. Tetapi di sini ada tanda-tandanya. Dari tanda-tanda orang yang diterima ibadah Ramadannya, tambah cinta kepada ibadah, tambah cinta kepada baca Al-Quran, tambah cinta untuk berakhlak mulia, tambah cinta untuk tawadhu dan tidak sombong. Ada tanda-tandanya. Makanya tatkala Rasulullah SAW meningkatkan ibadah padahal sudah diampuni dosanya, ini tanda bahasanya ibadah beliau diterima. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau lakukan perbuatan demikian ini ya Rasulullah? Karena Rasulullah dikatakan oleh Aisyah, kana yaqumu minal lail hatta yatafattara qadamah. Beliau melakukan tarawih, melakukan tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Terkadang beliau mulai salat tarawih dari habis isya sampai menjelang subuh. Dari habis isya, misalnya isya jam 7:07 misalnya, selesai sampai jam 4 pagi. Atau kadang jam 12 sampai jam 4 pagi. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Kenapa engkau lakukan yang demikian ini Rasulullah? Kenapa melakukan demikian ini? Laqad ghafarta Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Ternyata yang muncul dari hati Rasulullah satu jawaban yang menunjukkan kecintaan beliau kepada Allah, satu bentuk takzim beliau kepada Allah. Dijawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apa aku tidak suka kalau dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur? Syukur terhadap nikmat ternyata mendatangkan kenikmatan berikutnya. Maka bagi mereka yang berjuang di bulan Ramadan, kemudian mempertahankan amalan-amalannya setelah Ramadan, dia akan merasakan betapa manisnya ibadah-ibadah di bulan Ramadan, sehingga kecintaan akan Ramadan berikutnya akan semakin kuat. Karena Rasulullah SAW selesai Ramadan berdoa selama setengah tahun agar diterima Ramadannya. Kemudian setelah tahun berikutnya sampai Ramadan berikutnya berdoa untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Maka khutbah yang singkat ini semoga bermanfaat dan berbahagialah wahai sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah atas ibadah yang Allah mudahkan kepada kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah mudahkan kita ibadah-ibadah di selain bulan Ramadan. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu baina wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina
wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu warithan minna wa la taj'al dunya akbara hammina wa mablagha ilmina wa la tusallit man zalamana wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wassalamu mursalin. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.